Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Pasalnya, Syahjati atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Mansur Malamu, pendiri kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada sekitar abad ke-18 pada periode kekuasaan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Sejak awal didirikan pada 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Ciriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Ciriliati yang masuk Islam berkat dakwah seorang Islam dari Arab, diketahui sebagai raja atau Kolano pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Ciriliati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Soacio hingga saat ini. Kedatangan bangsa Barat. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan kerajaan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan Portugis. Namun, Spanyol akhirnya mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut berakhir pada 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa. Akan tetapi, absennya Spanyol membuat Tidore menjadi incaran VOC. Aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kerajaan Tidore terkenal dengan rempah-rempahnya, seperti di daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Salah satu raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil,
ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Adapun berbagai pencapaian yang diperoleh Sultan Nuku adalah sebagai berikut. Perluasan wilayah. Pada masa kejayaan kerajaan Tidore, Sultan Nuku berhasil melakukan ekspansi wilayah hingga ke berbagai pulau. Adapun pulau-pulau tersebut, mulai dari Pulau Buru, Pulau Halmahera, Pulau Seram, hingga Papua Barat, kehidupan teratur. Bukan hanya mampu melakukan perluasan wilayah, pada masa kejayaan kerajaan Tidore, Sultan Nuku juga bisa memperbaiki beberapa aspek kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kehidupan masyarakat di wilayah sekitar kerajaan mulai teratur dan kondisi ekonomi serta politik berjalan dengan baik. Melawan Belanda, Sultan Nuku juga berperan aktif dalam melawan dan mengusir penjajah Belanda dari Maluku. Pada masa itu, kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore bekerjasama untuk melawan para penjajah Belanda. Kedua kerajaan tersebut yang dibantu oleh masyarakat Maluku berhasil menumpas Belanda hingga pihak koloni menyerah pada tanggal 21 Juni 1801 Masehi. Melalui keberhasilan tersebut, wilayah Ternate, Tidore, Jailolo, serta Bacan pun berhasil merdeka dari kekuasaan penjajah. Disegani bangsa Eropa. Bukan hanya menuai keberhasilan di atas, kerajaan Tidore juga disegani oleh masyarakat di wilayah Maluku. Selain itu, bangsa-bangsa Eropa juga menyegani kerajaan Tidore. Salah satu alasannya karena kemajuannya dalam perdagangan rempah-rempah. Runtuhnya kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Peninggalan kerajaan Tidore. Ada banyak jejak peninggalan dari kerajaan Tidore yang masih bertahan dan bisa dilihat hingga kini. Antara lain, Istana Kerajaan Tidore. Istana Kerajaan Tidore atau Kadatokie atau sering disebut Kedaton dibangun pada abad ke-15. Kedaton Sultan Tidore tinggal puing-puingnya saja dan beberapa bagian dinding benteng sudah dipugar. Sekarang bekas fondasi Kedaton sudah dibangun kedaton baru bertingkat dan permanen. Beratap genteng asbes cetakan ukuran 1 meter x 1 meter warna biru. Bangunan tidak sesuai dengan aslinya yang dahulu terbuat dari kayu, dan di dekatnya dibangun bangunan baru sekretariat kesultanan. Masjid Sultan Tidore. Masjid ini didirikan pada tahun 1712 Masehi oleh Sultan Muhammad Tahir. Pada awalnya, masjid ini menggunakan atap dari alang-alang dan kemudian diganti dengan campuran daun rumbia dan biasa disebut atap belang. Kemudian atap rumbia setiap 25 tahun sekali. Selanjutnya karena berjalannya waktu, atap rumbia diganti dengan seng sampai sekarang. Masjid pada saat sekarang sedang dalam perbaikan bagian atapnya. Namun 4 buah tiang utama atau soko guru, pintu, jendela kayu, dan dinding yang terbuat dari pasangan susunan batu dengan memakai spesi berikut. Ventilasinya tidak dirubah dan diganti. Demikian pula bagian atas masjid yang diberi pagar setinggi 50 cm dan teras terbuka ini didukung 8 buah tiang bulat. Benteng Torre dan Tahula. Benteng Torre dibangun tahun 1578 oleh Portugis atas perintah Sancho de Vasconcelos yang mendapat izin dari Sultan Gabi Baguna tanggal 6 Januari 1578. Nama Benteng Torre kemungkinan berhubungan dengan nama kapten Portugis pada saat itu, yaitu Hernando de la Torre.
Selain benteng Torre, terdapat juga benteng Tahulah yang dibangun oleh bangsa Spanyol, yang kemudian pembangunan dilanjutkan oleh bangsa Portugis. Kepemilikan Spanyol atas benteng ini hingga tahun 1662. Benteng Tahulah terletak di atas bukit karang curam dengan ketinggian 35 meter dan menghadap ke lautan. Benteng ini berada di Jalan Sultan Saifuddin II, Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Selain disebut sebagai Benteng Tahulah, terdapat penyebutan lain yaitu Tahulah. Stempel Kesultanan Tidore. Di sekitar ibu kota kesultanan, pernah ditemukan stempel-stempel peninggalan kerajaan Tidore. Stempel itu diyakini digunakan oleh kerajaan Tidore sebagai bentuk legalitas dalam berhubungan dengan pihak di luar kesultanan. Makam Sultan-Sultan Tidore. Makam para Sultan Tidore terletak di kawasan Kedaton Tidore. Kompleks pemakaman tersebut menyimpan makam sultan-sultan berpengaruh dari kerajaan Tidore. Salah satu sultan yang dimakamkan di kompleks itu adalah Sultan Nuku, yang dikenal sebagai pembawa kejayaan kerajaan Tidore. Demikian penjelasan mengenai kerajaan Tidore, mulai dari awal berdiri, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.